Assalamualaikum, selamat datang para pejuang P3K Bidan di channel YouTube saya, Bidan Gembul. Terima kasih bagi yang sudah like, share, dan subscribe. Yang belum, tolong bantu ya. Oke, kali ini kita bahas tentang FR dari yang sudah ujian ya. Ini ada yang komen di YouTube minta tolong dibahasin nih tentang FR ini. Oke, ini ada beberapa FR yang nanti kita sama-sama bahas ya teman-teman ya. Yang pertama nih manfaat vitamin A nifas nih, banyak nih yang pertanyaan tentang ini nih di ujian P3K nih. Tujuannya atau manfaatnya itu menaikkan jumlah kandungan vitamin A dalam ASI sehingga di ASI vitamin A-nya banyak untuk si bayi, lalu mencegah penyakit rabun senja, lalu atau xeroftalmia, kerusakan kornea dan kebutaan, lalu mencegah anemia pada ibu nifas. Nah, kalau untuk si bayi meningkatkan vitamin A membantu untuk proses pertumbuhan dan perkembangan bayi. Lalu tentang putaran paksi dalam, ada juga FR tentang putaran paksi dalam. Apa sih putaran paksi dalam itu? Nah, putaran paksi dalam adalah pemutaran bagian terendah janin dari posisi sebelumnya ke arah depan sampai di bawah simfisis. Putaran paksi dalam terjadi karena kepala mencapai spina ischiadica, bentuk pelvis menyebabkan kepala berputar sehingga dapat melewati panggul yang sangat sempit. Eksistensi merupakan akibat dan ada dua kekuatan yang bekerja, yaitu tenaga his atau kontraksi yang arahnya ke bawah dan tahanan yang ditimbulkan dasar panggul. Jadi itu ya penyebabnya, karena adanya kontraksi dan adanya tahanan yang timbulkan dasar panggul untuk putaran paksi dalam. Lanjut ke adaptasi ibu nifas. Ini juga banyak soal atau FR tentang ujian kemarin tentang adaptasi psikologis. Ingat ya, ada taking in, taking hold. Taking hold di sini saya garis bawahi sama dengan taking on. Lalu ada letting go. Dibedakan ya, yang pertama in, on atau hold, dan juga letting go. Kalau in 1-2 hari dia belum bisa melakukan aktivitasnya. Dia hanya bisa bergantung pada orang lain. Kalau hold dia udah mulai bisa melakukan aktivitas dan menangani si bayi. Itu biasanya berlangsung 3-4 hari postpartum. Kalau letting go, ibu udah let it go gitu, kayak udah menerima kondisi si ibu, sudah bisa mengurus ibu dan bayinya gitu. Ini udah berlangsung dari 10 hari setelah melahirkan. Ingat, taking in, taking hold atau on itu sama, dan letting go ya. Lalu lokea nih ya. Lokea juga selalu muncul nih di FR. Ingat ya, rusa seba, rubra, sanguinolenta, serosa alba, itu urutannya nih, saya singkatnya sih rusa seba itu. Semoga bisa terngiang-ngiang ya untuk harinya, diapalin untuk waktunya, terus juga warnanya, terus ciri-cirinya. Seperti ini ya teman-teman ya, ada di tabel rusa seba. Lalu cara pemberian minum untuk BBLR. Untuk di FR-nya seperti itu. Untuk lebih spesifik pertanyaannya kita nggak tahu. Jadi ini saya bahas tentang cara pemberiannya untuk BBLR. Di sini ada untuk usia kehamilan di atas 34 minggu atau berat badannya di atas 1.800. Itu kemampuan bayinya dianggapnya sudah matang. Fungsi refleks hisap dan menelannya sudah bagus. Jadi bisa langsung disusukan ke ibu. Jadi bisa langsung menyusui melalui puting susu ibu. Lalu ada bayi yang usia kehamilannya ibu 32-34 minggu atau berat badannya 1.500 sampai 1.800 gram. Seringkali refleks menelannya cukup baik, namun refleks menghisap masih kurang baik. Oleh karena itu, ibu dapat memerah ASI. ASI dapat diberikan dengan menggunakan sendok, cangkir atau pipet. Cangkir ini sudah diteliti sama WHO, tapi sudah direkomendasikan, tapi tidak lebih baik dari botol. Jadi lebih baik sih menggunakan sendok ya. Lalu bayi lahir dengan usia kehamilan ibu kurang dari 32 minggu atau dengan berat badannya 1.250 sampai 1.500. Bayi belum memiliki refleks hisap dan menelan yang baik, maka ASI perah diberikan dengan menggunakan pipa lambung atau disonde gitu. Ini sumbernya dari IDAI ya, Ikatan Dokter Anak Indonesia. Kita lanjut ke FR berikutnya.
Lalu ada FR tentang bayi berat lahir rendah mudah terkena penyakit. Itu aja FR-nya. Untuk spesifikasinya juga tidak tahu, mungkin ini saya bahas seperti ini ya. Bayi dengan BBLR memiliki resiko untuk mengalami gangguan pertumbuhan dan perkembangan di masa depan. Bayi dengan BBLR mengalami pertumbuhan dan perkembangan lebih lambat sejak dalam kandungan karena retardasi pertumbuhan intrauterin. Hal ini dapat berlanjut hingga anak lahir jika tidak didukung dengan yang positif. Lalu bayi dengan berat badan lahir rendah mempunyai daya tahan tubuh yang rendah sehingga mudah terkena infeksi secara fisiologis anatomis. Ada dua keadaan bayi berat lahir rendah. Lalu anak saat lahir dengan BBLR pertumbuhan dan perkembangannya memang lebih lambat. Oke, kita lanjut. Di FR-nya tentang penanganan bayi yang vernix casiosanya sedikit. Oke teman-teman ya, hanya itu aja FR-nya. Di sini saya garis bawahi vernix casiosanya sedikit itu merupakan salah satu ciri dari anak BBLR ya. Nah, karena pertumbuhan otot-otot yang belum cukup memadai, lemak subkutan yang sedikit, belum matangnya sistem saraf, pengaturan suhu tubuh relatif lebih besar dibandingkan dengan berat badan, sehingga mudah kehilangan panas. Efeknya apa? Bisa menyebabkan hipotermia. Nah, berarti penanganannya kalau vernix casiosanya sedikit bisa dilakukan untuk menjaga kehangatan bayi. Bisa dilakukan dengan metode kanguru atau kontak kulit dengan kulit. Itu sih ya kalau penjelasan dari saya, karena di FR-nya seperti itu aja gitu, tidak spesifik. Mungkin arahnya ke sini nih, apa yang harus dilakukan gitu kalau misalnya tindakannya di puskesmas. Jika vernix casiosanya sedikit ya berarti menjaga kehangatan bayi bisa dilakukan dengan metode kanguru atau kontak kulit dengan kulit. Karena dari FR yang sebelumnya juga banyak tuh pertanyaan tentang metode kanguru. Ada juga FR yang menyebutkan metode kanguru seperti itu ya teman-teman ya, mungkin bisa dipahami. Lanjut, ada FR mengenai evaluasi ibu dengan HIV dan konsumsi ARV dalam menyusui anaknya. Oke, di sini beberapa klinis berpendapat bahwa ibu dengan HIV sebaiknya tidak menyusui untuk menghindari resiko penularan pada bayi. Namun WHO mengeluarkan pedoman yang didasarkan pada berbagai studi tetap mendukung pemberian ASI eksklusif pada bayi dengan ibu HIV disertai dengan obat antiretroviral profilaksis ya. Lalu apabila bayi lahir dari ibu terinfeksi HIV mendapatkan ASI, maka profilaksis yang diberikan adalah zidofudin dan nevirapin dengan dosis sesuai usia gestasi selama 6 minggu dengan syarat ibu harus dalam terapi ARV kombinasi. Jadi ibunya ya yang mengkonsumsi ARV-nya. Lalu ibu hanya bisa menyusui bayi secara eksklusif sampai usia 6 bulan. Setelah itu bayi harus diberikan MPASI, makanan lunak. Evaluasinya, pastikan ibu konsumsi ARV dan pastikan ibu menyusui secara eksklusif. Di sini ada FR tentang perilaku tertutup. Nah ini ya perilaku tertutup. Contohnya perilaku tertutup adalah respon seorang terhadap stimulus dalam bentuk terselubung atau tertutup. Kalau respon atau reaksi terhadap stimulus ini masih terbatas pada perhatian, persepsi, pengetahuan, kesadaran, dan sikap yang terjadi pada orang yang menerima stimulus tersebut dan belum dapat diamati secara jelas oleh orang lain. Mungkin ini yang disebut dengan orang dengan introvert ya teman-teman ya. Lalu juga ada yang extrovert atau perilaku terbuka. Nah, perilaku terbuka itu apa? Jadi respon seseorang terhadap stimulus dalam bentuk tindakan nyata atau terbuka. Respon terhadap stimulus tersebut sudah jelas dalam bentuk tindakan atau praktek yang dengan mudah dapat diamati atau dilihat oleh orang lain. Saya juga kurang paham ini arahnya kemana. Kalau dari segi kebidanan perilaku terbuka dan perilaku tertutup kita sama-sama belajar ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Lalu FR tentang perhitungan PWS KB aktif. Oke, di sini cakupan peserta KB aktif atau biasa kita sebut dengan CPR ya, CPR ya, contraceptive prevalence rate. Nah, itu gimana cara mencarinya sih? Nah, ada rumusnya nih, yaitu jumlah peserta KB aktif dibagi jumlah PUS atau pasangan usia subur dikali
100%. Lalu peserta KB aktifnya didapatkan dari peserta KB baru dan lama yang masih aktif memakai Alokon terus-menerus hingga saat ini untuk menunda, menjarangkan atau mengakhiri kesuburan. Nah, peserta KB aktifnya dapatnya dari mana nih? Dari kita jumlahin dulu dari data jumlah peserta KB baru ditambah jumlah peserta KB yang lama, lalu dikurangin pemakaian yang putus atau drop out KB dan dikurangin juga dengan gagal KB. Nah, itu dihitung tiap bulannya, dapatlah jumlah peserta KB aktif. Lalu kalau pasangan usia subur, ya pasangan yang istrinya berusia 15 sampai 49 tahun dan memiliki suatu hubungan yang stabil. Jadi yang memang dihitungnya dia suami istri. Nah, ini didapatkannya dari mana? Biasanya didapatkan dari pendataan, sensus atau survei. Nah, ini berlaku selama 1 tahun. Biasanya ini memang sudah ditentukan nih dari pucuk pimpinan, sudah didapatkan dari data proyeksi kah atau data sensus penduduk. Seperti itu. Jadi sudah ditentukan dari atasnya biasanya. Oke teman-teman, ini saja untuk FR kelima nih ya teman-teman, sedikit informasi dan pembahasannya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Semangat ya pejuang Garuda, semangat pejuang P3K Bidan. Semoga kita bisa lolos dan kita bisa menjadi juaranya. Teman-teman, terima kasih yang sudah menonton selama ini. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan. Jika ada koreksi bisa di kolom komentar. Lalu tolong bantu like, share, and subscribe ya. Sampai ketemu di materi berikutnya. See you.